Halo teman-teman semua. Wow, sangat bersinar ini. Loh, ini gimana nih? Halo teman-teman. Aku udah accept. Oke. Halo. Halo. Oke, bentar. Halo, Azimi. How are you today? I'm good and Lagi, very excited. lagi berapa derajat di sana? Hari ini agak anget, -1. Ini udah pertengahan Februari tapi masih -1 dan itu tergolong anget. Fine. Iya. Karena kemarin salju kan, biasa kan habis salju tuh anget kan ininya, Mm-mm. cuaca. Cahayanya juga bagus banget nih di muka kamu kayak cahaya Iya, ilahi gitu. karena, karena lagi terang-terangnya ini. Mhm. Besok balik lagi tuh, aku lihat di weather forecast-nya jadi -12 dan ya seperti biasa lagi. Mhm. By the way, kok baju kamu lucu ya? Aku kayaknya punya mirip kayak gitu deh. Iya, ini Uniqlo. Iya, iya, aku kayaknya punya, makanya kayak wear gitu. Oh ya, Uniqlo is always my favorite. Ya, karena cocok di badan ini, di badan anak kita, apa, di badan Asia yang kita snekot ini. Kalau di sini semalam kan ceritanya aku hangout ya, Nah, dan ya karena harus refreshing ya, luar biasa nih dibanding teman-teman pencari beasiswa. So hmm. aku hangout dan itu tuh cuacanya kayak 14 derajat. Terus Wih, aku tuh pakai 14 aku tuh derajat. dan itu tuh agak-agak gerimis kan. Aku pikir bakal dingin nih gitu. Ternyata pas aku di luar anget banget dan aku yang ya salah kostum nih aku. Wah, 14 derajat. Iya, aku udah happy banget. Sekarang tuh gelapnya udah makin nggak kecepetan gitu. Kalau dulu kemarin kan cepet ya, udah jam 5 tuh udah gelap. Sekarang kayak udah hampir jam 6 baru gelap. Jadi Hmm. tiba-tiba langsung jadi lebih happy gitu loh hidupku. Aku sekarang ini udah kayak 2-3 harian ini kan saljunya turun terus kan, kayak aku kayak, ya salju lagi. Aku udah kayak capek banget nih salju. Iya, belum lagi nanti kalau bulan ini, bulan April, itu tuh bulan yang paling nggak jelas sih. Seingatku ya, bulan April tuh bulan yang paling menyebalkan karena kamu tuh udah expecting spring, tapi tiba-tiba salju tebel. Jadi kayak, oh my God, jadi kemarin tuh kayak PHP doang, udah anget sebentar salju lagi, anget sebentar salju lagi. Gitu aja terus. Wah, tapi ya inilah ini konsekuensi apa, tinggal dan memilih studi di Swedia, apalagi bagian utara ya. Iya, jadi banyak orang bilang you love and hate at the same time. Iya, benar. Ya, jadi teman-teman yang udah dengerin obrolan aku sama Azimi bisa tahu ya penderitaan bedanya cuaca tuh memang signifikan sih. Iya. Tapi kalau aku lihat-lihat Azimi makin kinclong sih ya dari skin teksturnya. Jadi kan kan jadi nggak gampang gerah ya kan, Iya jadi sih, makin benar. glowing. Bener kan? Nah, ini cuma karena HP aja sih sebenarnya glowingnya. Merendah kamu. So, everyone, ini adalah Instagram Live yang terakhir ya. Kami Ya, senang bisa menemani teman-teman sejauh ini mulai dari persiapan apply benar. beasiswa, apply kampus bahkan sampai hari ini ya. Garis penentu sebelum submission date di tanggal Benar. 28 Februari. Gimana perasaannya, teman-teman? Kasih tahu Baja lo. dong. Iya, benar. Apa aja nih strugglingnya? Apa masih struggling di format letter of reference, proof of works? Semoga itu bukan nggak jadi struggling lagi ya. Saya nggak terus-terusan berkutat di format-format itu. Mhm. Ya, karena hari ini kita lebih akan concernnya membahas tentang bagaimana menjawab pertanyaan motivation letter yang strategik gitu Iya. ya.
Oke, ya ada yang minta ke kamu nih, harus ada live lagi Kak 3 bulan lagi tentang kehidupan di sana. Wadaw. Kehidupan di Siap, siap. sana, apa ya isinya? Berarti kalau Azimi nanti ngasih lihat salju-salju gitu mungkin. Ini snow piles yang diangkut truk dibuang kemana gitu ya. Oke, so teman-teman semoga kabar baik ya dan semoga bisa ngikutin diskusi kita Ya. hari ini secara komprehensif dan aku harap teman-teman bisa sambil nyatet karena mungkin ada poin-poin penting yang teman-teman harus jadikan pertimbangan dalam menjawab pertanyaan motivation letter yang sangat pendek itu, yang cuma 1 kalimat, tapi aku bisa bilang menjawab pertanyaan itu tidak boleh hanya menggunakan 1 mata doang, tapi Mhm. gunakan 2 mata dengan hati, dengan dalam gitu. Karena kita harus benar-benar tahu dari pertanyaan yang dikasih, panitia tuh mintanya kita jawab seperti apa sih. Nah, hari Ya. ini kita akan bongkar itu. Mhm. Oke, are you ready guys? Ya. Ready? Hmm. Ready. Oke, Azimi, pertanyaannya apa sih di motivation letter tahun Nah, 2024 ini? ya. Pertanyaannya itu tentunya beda ya sama tahun lalu. Dan pertanyaan tahun ini, how will pursuing masters in Sweden help you achieve specific professional goals while also contributing to growth and positive change in your context? Mhm. So, ya, pertanyaannya itu bagaimana melanjutkan studi master di Swedia membantu kamu untuk mencapai spesifik profesional tujuan profesional spesifik kamu yang mana yang juga Sambil, berkontribusi mhm. ya sambil berkontribusi untuk perkembangan dan perubahan yang positif di konteks atau di bidang yang kamu tekuni saat ini Mhm. gitu. Cool. Nah, biasanya nih salah satu pendekatan cara Mhm. untuk ngejawab pertanyaan ini adalah harus memahami poin-poin apa yang harus kita perhatikan dari pertanyaan itu. Ya. Jadi teman-teman, aku harap sekarang udah nyiapin catatan dan Mhm. meng-highlight pertanyaan ini, apa sih kosakata yang harus diperhatikan? Kalau Iya. kosakata dari aku nih, Azimi, yang pertama Mhm. harus di-highlight itu adalah kata-kata how. Iya. Jadi pertanyaannya itu bukan what, bukan why, ya, tapi how, Iya. bagaimana. Jadi nanti ini sangat penting cara menjawab pertanyaan bagaimana tuh gimana sih gitu. Jadi teman-teman highlight kata-kata bagaimana, oke, atau how. Nah, selanjutnya kosakata apa nih yang penting menurut kamu, Azimi? Yang menurut aku penting itu adalah Masters in Sweden, Mbak. Itu Hmm. karena pertanyaan awalnya itu how dan will pursuing Masters students in Sweden tuh penting banget tuh Master in Sweden itu berarti di poin ini langsung secara apa sih namanya To itu the point. secara langsung Hmm. to the point tuh si SSGP-nya nanya nih gimana nih master student di Sweden gitu. Apa yang Hmm. mungkin uh, master student apa yang akan kamu ambil gitu kali ya kalau secara Hmm. konteks. Betul. Dan di situ tersebut negaranya juga Ya. ya, ada Sweden ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi atau di highlight, kasih stabilo yang tebel teman-teman, itu adalah kata-kata achieve specific professional goals. Ya. Jadi di situ jelas tertera specific professional goals. Arti spesifik berarti ya tunggal ya, satu. Ya, benar. Satu goal atau misi secara profesional. Jadi bukan tentang kontribusi social involvement, nggak ada hubungannya. Ini tuh tentang profesional. Jadi related to your job, your work gitu ya. Itu kata kunci yang ketiga. Nah, ada lagi nggak sih, Azimi? Pas ada sih Mbak satu lagi itu growth and positive change. Nah, Mhm. kenapa aku highlight ini karena dari struktur kalimatnya aku melihat bahwa mereka ini pengen tahu nih gimana
Hmm. master student ini kita master candidate ini mencapai goals spesifik ini dan apa kontribusi yang udah kita buat nih, kontribusi yang udah kita buat sebelumnya sehingga kita tuh tertarik di melanjutkan studi master di Sweden gitu. Oke, Makanya cool. makanya aku juga highlight juga tuh growth and positive change juga. Oke, oke teman-teman, aku harap udah meng-highlight 1, 2, 3, 4 ya, 4 key Yep. points yang nanti teman-teman harus jawab hanya dengan 1.000 karakter. Oke, Yep. selanjutnya nih, aku mau bahas bagaimana sih membuat konten ini jadi menarik. Jadi yang pertama, teman-teman pasti udah tahu ya, kalau apalagi yang udah join sama grup Telegram atau ikut IG Live yang sebelumnya, kita selalu mengemphasize bahwa beasiswa SCSGP itu mencari kandidat yang sangat berkontribusi aktif di SDGs, ya. SDGs. Jadi kontribusi SDGs itu kan macam-macam ya, ada 7. Jadi teman-teman, aku ini bagi yang udah ngisi CV, udah tahu SDGs mana yang menjadi poin utamanya. Nah, teman-teman tuh harus benar-benar definisikan kamu itu concern di isu apa, SDGs yang keberapa itu udah jelas. Yep. Kemudian teman-teman udah menentukan jurusannya apa. Nah, ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, Mbak, kalau jawab motivation letter ini, apakah perlu disebutin nama kampusnya? Kalau menurutku sih tidak perlu, tapi tetap perlu disebutkan nama jurusannya secara general. Yeah. Karena aku yakin dari 4 jurusan yang teman-teman pilih, dari 1 sampai 4, itu nama jurusannya selalu mirip-mirip. Kalau memang teman-teman passionnya bener, lurus ya, tegak lurus gitu, pasti jurusannya itu satu sama lain terkait gitu. Tidak mungkin yang misalnya tiba-tiba satu apply arsitek, yang kedua apply engineering. Itu kan kayak, come on, beda banget kan. Jadi kalau teman-teman sejak awal jurusannya udah lurus teratur, maka tulislah jurusan secara general nanti di jawaban. Pokoknya teman-teman, aku mau kasih sedikit note. Nanti kami berdua, aku sama Azimi ya, akan ngejelasin secara teknis, bahkan nanti ada self reflections di akhir. Jadi teman-teman ikutin sesi ini sampai akhir, karena kalau kamu cuma ikut sepotong, nanti hasilnya kamu nggak akan paham maksud kami. Karena untuk jawab pertanyaan ini tuh butuh kayak kacamata lebih dalam gitu. Oke, aku ulangi lagi mengenai tadi. Teman-teman sudah menentukan SDG, sudah menentukan jurusan dan kampus, sehingga harapannya teman-teman bisa mengkoneksikan antara latar belakang teman-teman berupa pengalaman hidup, ya, pengalaman bekerja di professional life, dengan rencana jangka panjang, dengan jurusan yang akan dipilih, gitu loh. Jadi harus dikoneksikan tuh. Jadi ibaratnya kamu bikin beberapa titik ya. Pertama adalah si pengalaman, kemudian kamu tuh punya impian nih, jangka panjangnya menjadi seseorang yang lain, menjadi seseorang yang lebih punya kontribusi gitu. Nah, untuk mencapai itu ada yang namanya kuliah. Nah, kuliah ini saling dikait-kaitin. Jadi nggak boleh itu nggak linear. Nanti karena kalau nggak linear, ibarat pohon itu banyak cabangnya gitu. Jadi nggak tahu kamu tuh mau kemana gitu. Jadi aku harap teman-teman udah ngerti ya, benang merahnya itu kaitannya sama latar belakang kerja, atau profesional, atau concern, bidang teman-teman, goal di masa depan, dan juga satu lagi jurusan yang mau diambil. Kemudian yang paling penting juga ketika kita nanti menjawab pertanyaan tadi ya, si motivation letter, kamu memang tidak diminta untuk ngejawab nomor SDGs-nya tuh nomor berapa. Misalnya nomor 17 gitu kan, enggak ya. Enggak ada pertanyaan seperti tahun lalu yang pertanyaannya tuh specifically bahas kamu concernnya di SDGs berapa sih. Tapi kalau tahun ini tuh enggak ada. Namun dari pertanyaan itu, kalau kamu perhatikan di highlight keempat tadi yang growth and positive change, sebenarnya mereka tuh mau nanya kamu itu membuat positive change di area apa gitu. Sehingga di motivation letter tetap harus disebutkan kamu tuh fokusnya di isu apa, di goal yang mana gitu. Tapi tidak perlu disebutin goal kelima gitu, nggak perlu. Kalau aku mungkin akan nyebutinnya ya, aku supporting gender equality gitu misalnya. Nah, dari Azimi ada tambahan lain? Iya Mbak, kalau
menurutku juga selain poin itu kita juga harus pastikan juga motivation letter yang kita buat itu harus relevan dan inline dengan informasi yang udah kita tulis dan udah kita siapkan di dokumen-dokumen sebelumnya. Karena itu juga menjadi apa sih namanya, menjadi proof ya secara ini dari gambaran kita, karena kita tahu ISGP ini tidak ada wawancara. Jadi kita harus buat semua dokumen, terutama yang dalam bahasan ini adalah motivation letter, itu harus inline. Jadi jangan sampai buat kita itu blunder nanti ngejelasinnya itu kemana-mana gitu, bercabang-cabang, dan malah tidak tidak saling kena nih sama dokumen yang udah kita siapkan sebelumnya. Dan juga selain itu yang Mbak Rosi bilang tadi benar, aku juga yang kita tidak perlu menuliskan nomor SDGs, tapi aku tambahkan, mungkin bisa dikoreksi juga Mbak. Tapi terkadang kita tuh nggak perlu juga tuh harus nulis apa dari setiap poin dari SDGs-nya itu. Misalnya tuh kayak di bidangku infrastruktur, innovation dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita tuh nggak perlu, kita juga bisa paraphrase gitu. Nggak harus yang kayak, jangan sampai tuh kamu tuh karena kayak tapi aku mau masukkan ini tapi nggak nyambung nih sama kalimat sebelumnya. Tuh nggak perlu kalian khawatirkan secara kontennya, tapi bisa diparaphrase gitu. Toh orang yang membaca ini juga paham akan SDGs mana itu nantinya gitu. Jadi kalian harus perhatikan itu juga. Dan gimana caranya untuk nge-elaborate semuanya itu, menurutku salah satu hal yang paling penting adalah fokus sama kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi misalnya fokus sama pengalaman yang udah kita buat, fokus sama tujuan yang akan kita ambil, dan fokus juga sama kelebihan-kelebihan secara sosial involvement yang udah kita lakukan sebelumnya. Jadi dengan kita fokus sama kelebihan-kelebihan kita ini akan mempermudah kita untuk menjawab semua pertanyaannya secara konteks dan secara kontekstualnya gitu, menurutku Mbak. That's really cool. Aku sangat setuju tadi poin yang paraphrase ya. Bukan berarti kamu tuh menggunakan kosakata yang ada di SDGs Goals gitu. Tapi kamu harus memaknai itu dan menjadikan kalimat kamu sendiri. Dan mungkin aku mau tambahin dikit karena barusan ya tadi pagi, maksudnya pagi jam sini ada yang nanya, gimana ya cara naikin dokumen-dokumen template yang udah mereka kerjain kayak leaderships, CV, recommendation letter, proof of work, itu tuh gimana ngoneksiinnya itu dengan Motlet gitu. Menurutku pribadi, aku yakin apa yang teman-teman isi di portal, yang saat ini teman-teman lagi berkecimpung sibuk ngisi, itu akan menjadi landasan utama dalam panitia dalam mengoreksi file teman-teman. Jadi ibaratnya tuh kayak itu form pendaftaran lah. Kalau misalnya kita bikin event, kalau ada orang mau datang di event kita, itu kan kita pasti yang dilihat pertama adalah form pendaftarannya kan. Oh, namanya siapa, dia tinggalnya di mana, pengalamannya sudah apa, itu kan dilihat dari situ dulu. Jadi itu artinya motivation letter itu, motivation statement di portal itu menjadi poin paling penting. Nah, kemudian dokumen-dokumen lain itu namanya dokumen penunjang, kayak CV, reference, itu kayak ibaratnya kalau dia melihat bahwa Motlet kamu menarik, isi dari portal itu udah sesuai apa yang mereka cari, mereka tinggal menge-approve nih, oh orangnya seperti ini, aku cek nih CV-nya kayak gimana, aku cek leadership-nya kayak gimana, sesuai nggak? Karena aku pribadi, tentu ini pengalaman pribadi banget ya, tidak relevan, karena aku tidak tahu siapa panitia di dalam SI, cuman berdasarkan pengalamanku, aku pernah terlibat dalam nyeleksi aplikasi beasiswa yang ada di luar negeri, aku pernah terlibat. Jadi cara ngerjainnya tuh gini, dilihat dulu si berkas formulirnya, motivation letternya dilihat, habis itu dicocokin nih, misalnya nih kita mencari 10 orang, dan ranking 10 itu ada 2 orang nih, maka dilihat siapa nih yang CV-nya paling mantep isinya, siapa yang si reference letternya tuh lebih menarik, lebih
lebih proven gitu. Jadi artinya dokumen-dokumen lampiran tadi itu sifatnya penunjang. Nah, gimana cara mengkoneksikannya? Intinya jangan sampai jumping isinya. Jadi misalnya di Motlet kamu menyampaikan, oh aku adalah seorang guru atau pendidik gitu ya, dan aku membuat kurikulum, maka di leadership form, di CV, informasi bahwa kamu seorang pendidik dan membuat kurikulum, itu harus tertera di sana. Jangan sampai informasinya nanti lain. Itu aja sih menurutku cara nge-bridging si dokumen. Itu berdasarkan pengalamanku. Iya. Gimana kalau menurut Azimi? Karena kalau aku nggak punya pengalaman tentang menyeleksi dokumen ya Mbak, aku tetap gimana kalau caraku mengkonekkan antara dokumen dan motivation letter itu sebenarnya kalau memang kita benar-benar mengerjakan hal itu dan kita memang paham akan yang sudah kita buat dan sudah kita kerjakan dengan otomatis dan kita tentunya paham dengan pertanyaannya, otomatis tuh pasti langsung akan connect dengan sendirinya kalau aku secara pribadi ya. Jadi nggak aku nggak ada kekhawatiran untuk kayaknya dokumen aku tidak connect nih pas aku daftar tahun lalu ya, seperti itu aku secara pribadi. Dan mungkin salah satu aku juga mau ngasih saran juga tanpa maksud menggurui kepada teman-teman. Terkadang nih teman-teman yang saat ini mendaftar, beberapa ada yang nanya juga ke aku, mereka itu khawatirnya itu kayaknya SI itu punya satu alat atau kayak satu alat canggih yang nge-screening key point yang mungkin nanti akan tertarik tuh di esainya mereka gitu. Paham nggak sih Mbak maksudku? Jadi kayak mereka tuh khawatir dan mencari-cari kayak misalnya kata-kata yang harus berat. Kalau misalnya di IELTS harus C1 nih aku harus taruh di esaiku sehingga terlihat profesional. Enggak kayak gitu sistemnya gitu. Yang paling penting itu adalah kayak ceritanya mengalir dan yang kita jawab itu straight to the point dengan pertanyaannya, apalagi ini kan 1000 karakter gitu. Jadi jangan fokus sama yang nggak penting gitu. Fokus aja nih sama pertanyaan dan cara ngejawabnya gitu. Cool. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngebahas tentang sisi konten ya, teman-teman udah dapat key point-nya, yaitu tetap mention SDGs, concern-nya teman-teman apa. Kemudian yang kedua, tidak perlu menyebutkan nama kampus ya, tapi tetap sebutkan jurusan secara general. Yang ketiga, udah tahu professional goal-nya apa ya, itu menjadi penting. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hal teknis yuk. Kalau aku pribadi ya, aku akan meluangkan waktu untuk merenung. Jadi merenung untuk benar-benar mempertanyakan pertanyaan SISGP itu. Jadi misalnya pertanyaannya itu kan kalau di Indonesiain secara sederhana kan, bagaimana kuliah di Swedia itu bisa ngebantu aku menjadi pengusaha yang sukses dan itu juga bisa berkontribusi terhadap komunitas di Indonesia. Nah, itu caraku untuk bertanya, gimana ya gitu. Nah, aku akan meluangkan waktu untuk berkontemplasi. Itu saran dari aku yang pertama. Mencoba mentranslate pertanyaan itu ke dalam konteksku secara sederhana. Jadi aku lebih gampang gitu mencernanya. Nah, selanjutnya perlu ngapain lagi nih, Azimi? Nah, kalau selanjutnya connect juga dengan kita ketika kita meluangkan waktu tuh kita udah tahu pertanyaannya dan kita sudah paham betul akan pertanyaannya itu, pasti kita harus juga luangkan waktu untuk buat riset nih tentang kampus, tentang jurusan yang ada di Swedia yang kita ambil dan juga kamu terganggu sama ini. Iya, aku terganggu sama ini. Sorry ya. Dan juga riset juga nih, ada nggak mata kuliah yang memang kenapa sih kamu ngambil jurusan itu sehingga kamu tertarik sama mata kuliah sama jurusan itu mata kuliahnya gitu menurut maksudku. Jadi ketika kita sudah meluangkan waktu untuk riset semua tentang kampus dari 4 kampus yang sudah kita pilih itu akan mempermudah kita juga menjawab dari pertanyaannya itu gitu. Iya nggak sih, Mbak? Betul. Karena nanti kan di soal itu ada muncul pertanyaan bagaimana Master in Sweden membantumu, berarti kan itu ada kaitannya sama jurusan kan, ilmu apa yang akan kamu pelajari gitu.
Oke, kalau berikutnya dari aku adalah langsung jawab pertanyaannya, jangan muter-muter. Jadi contoh contoh sederhana itu gini, eh, misalnya kapan kamu makan pagi, misalnya kapan kamu sarapan? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jawabannya to the point kan, aku makan jam 9 pagi gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita muter-muter itu jawabannya gini, aku makan nasi goreng. Nah, dijawabnya tuh gitu dulu gitu. Jadi itu tidak nyambung gitu. Pertanyaannya benar, aku makan nasi goreng. Aku masaknya jam 10 dan aku makannya jam 11 gitu. Itu jawabannya terjawab sih, tapi harus nunggu beberapa kalimat awal dulu untuk dapat jawabannya. Jadi itu contoh sederhananya. Tentu pertanyaannya bukan tentang nasi goreng dan sarapan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana studi di Swedia membantumu. Jadi kalau cara menjawab pertanyaan ini harus to the point. Oh, studi di Swedia dengan jurusan apa itu membantuku ngapain gitu. Jadi jangan nyebutin aku adalah seorang guru. Nah, itu kan nggak nyambung. Jadi, aku berharap teman-teman cara ngejawab pertanyaan ini itu to the point. Karena aku pribadi, keinget banget ke momen ini. Itu momen yang bagus banget dalam hidupku pas waktu aku nulis si motivation letter ini. Pas waktu aku jawab pertanyaan ini, kan ngedraft tuh, berusaha bikin 1000 karakter kan. Terus aku kasih ke adekku, aku nanya ke dia nggak tahu apa yang aku lakukan, dia nggak ngerti aktivitas apply beasiswa, aku cuma ngasih dia pertanyaannya sama jawabannya. Aku cuma ngasih tahu ke dia, jawabanku itu ngejawab pertanyaan ini enggak? Sama dia dibaca, terus dia bilang, kok kayak nggak nyambung ya Mbak? Dia bilang gitu, kok kayak nggak langsung jawab ya? Oh gitu ya. Terus aku ngedraft ulang, aku kasih ke dia lagi, kalau yang ini gimana? Nah ini baru ngejawab gitu, kayak langsung yang ditanya apa, jawabannya apa gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh nggak selenco, nggak tahu sih kalau bahasa lain ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Nggak belok gitu. Itu sih kalau dari aku, Azimi. Kamu ada tambahan atau ada poin teknis lain? Ya, sama juga sih Mbak. Aku sebelum ke poin teknisnya, lain apa jalan cerita kita juga sama. Aku juga ngedraft pada saat itu tahun lalu, dan aku juga ngasih tahu bedanya ini, aku bukan ngasihnya ke adikku tapi ke temanku yang memang nggak tahu bidangku. Jadi kayak aku ngasih draftku, terus dengan harapan tuh apa kayak dia paham nih apa yang aku tulis dan menjawab pertanyaannya. Dan awalnya juga kayak gitu, kayak buat apa ini nggak nyambung sama sekali, dia yang ditanya apa yang dijawab apa gitu. Jadi aku ngulang lagi buat draft sampai 4 draft aku buat gitu teman-teman. Iya, Terus okay, cool. Terus yang poin pentingnya lagi tadi mungkin aku udah sebutkan, yaitu kita harus bisa, teman-teman itu harus bisa bagaimana menceritakan itu mengalir gitu, atau storytelling. Itu poin penting di esai ini. Karena kenapa? Karena ini kan pertanyaannya sebenarnya bisa kita bilang personal ya. Pertanyaannya personal, kita yang mengalami, kita juga yang ingin mencapai tujuan tersebut. Jadi ceritakan meskipun ini dalam konteks akademik, tapi ceritakan bagaimana itu memang personal. Jadi pendekatannya itu enak tuh ketika dibaca, kayak oh ini dia tidak make up story, oh ini dia tidak yang meskipun kita ambisius tapi itu tidak terlihat ambisius gitu. Jadi kayak si pembaca pasti akan mudah dan memahami gitu. Dan juga menurutku teman-teman itu tidak perlu tuh kayak kita menulis IELTS yang kayak harus struktur kalimatnya tuh harus berat banget tuh, enggak. Ya memang iya, terkadang iya, tapi tuh nggak harus yang harus C1 semua, harus pakai yang conjunction ini segala macam tuh enggak sih teman-teman. Kayak itu kayak, karena ini bukan IELTS, ini bukan TOEFL IBT yang untuk menilai kemampuan bahasa kamu, tapi ini menilai gimana caranya kamu menyampaikan keresahan kamu dan cita-cita kamu gitu. Betul. Kemudian lanjutan dari aku, poin teknis lainnya adalah grammarnya nggak boleh salah. Yes. Jadi ini harusnya udah bukan lagi pertanyaan ya atau keresahan. Grammar itu wajib benar. Jadi jangan sampai
nanti misalnya I am gitu ya, M-nya nggak ada gitu kan, jangan sampai. Iya. Ya, itu penting. Dan untuk tahu itu, cara ngerjainnya nggak boleh sekali duduk. Jadi, setelah tadi merenung sehari, ngetik lah pelan-pelan. Dan nulis bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa kok. Itu penting Iya. loh. Kalau kadang proses brainstorming aku pribadi juga di Indonesia dulu tuh kayak mentah gitu ya. Ini udah ngejar belumnya, baru diterjemahin ke bahasa Inggris dengan waktu lebih baik. Dan jangan sekali duduk. Jadi, dikerjanya mulai dari sekarang, besok ditengok lagi pas waktu bangun tidur dengan pikiran yang lebih fresh gitu, terus minta feedback sama teman, dilihat lagi gimana gitu. Jadi jangan pernah ngerjain sekali duduk gitu. Iya. Nah, Terus dari Azimi ada lagi? nah, di satu sisi di lain hal itu jangan, ini sering sih sering terjadi ya, belakangan ini yang nanya ke aku kayak, teman-teman, aku bukan tidak mau memberikan motivation letterku, tapi aku tidak mau menggait kalian apa sih namanya, mengarahkan kalian, oh karena aku nulis seperti ini tuh aku lolos, tidak. Jadi aku sangat menyarankan untuk kalian tidak meminta contoh motivation letter dari orang lain, tidak hanya dari kami berdua gitu, dari award-award lain gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita membaca motivation letter dari orang lain, yang punya orang lain maksudku, itu akan secara tidak langsung mensimulasi nih alam bawah sadar kita kayak, oh harus nulisnya itu seperti ini. Padahal mungkin alur cerita kamu tuh udah bagus, cuman karena kamu tidak menggunakan misalnya kayak mungkin kesalahan grammar atau kesalahan pemilihan kata yang tepat pada saat itu yang membuat mungkin ceritanya kurang mengalir. Tapi karena kamu sudah membaca nih kayak motivation letter dari orang lain yang padahal pertanyaannya saja berbeda dari tahun ini. Tapi karena kamu udah baca kayak, enggak deh, kayaknya aku harus nulis ini deh gitu. Karena tahun lalu itu dia buat ini jadi lolos gitu. Nah, tiba-tiba jadi out of topic. Jadi kayak udah kemana-mana jadi jatuhnya. Karena kamu udah punya pemikiran sendiri terhadap hal motivation letter ini gitu. Jadi percaya sama diri sendiri dan pahami sama pertanyaannya gitu. Insya Allah pasti akan terjawab tuh. Berarti intinya harus fokus sama narasi diri sendiri ya. Fokus sama senjata-senjata yang kita punya gitu. Dan selain nanti teman-teman masukkan segala senjata yang teman punya, narasi sesuai dengan bidangnya teman-teman, jangan pernah lupa minta proofread. Jadi proofread itu macam-macam ya. Proofread itu entah, kalau aku kan, kalau ke adikku, dia nggak aku minta ngecek grammar karena itu nggak di kapasitas dia. Dia hanya aku minta untuk ngebaca dan ngelihat, ngejawab pertanyaan nggak gitu. Namun di luar aku minta ke adikku Azimi, aku juga minta teman deketku yang kebetulan dia orang Malaysia dan dia berbahasa Inggris tiap hari. Ya dibandingkan kita orang Indonesia kan jarang ya berbahasa Inggris kalau tidak di situasi tertentu. Nah, aku tuh ngirim ke dia juga pertanyaan, aku cuma lewat WA kan cuma 1000 karakter kan nggak panjang ya. Jadi kayak bisa kopas. Ya, halo Maidir, please help me to check, dan aku butuh ini jadi 1000 kata, ini kayak 1002 karakter, bukan kata, sorry, 1000 karakter. Aku bikinnya kalau nggak salah 1002 karakter, and I don't know which word I have to delete gitu. Aku tuh sampai minta tolong sama dia dibaca, terus dikirimin balik, itu kayak kurang dari 2 menit sama dia. Terus dia bilang, oh ini grammarnya udah bener, aku kurangi 2 kata, dan sekarang udah jadi 1000 karakter doang gitu. Terus kayak, thank you. Jadi dia ngebaca. Jadi ibaratnya nih, aku pribadi sebagai penulis, aku tahu apa yang aku tulis, aku tahu kekuatanku di mana, aku tahu apa yang mau aku present ke siapa namanya, ke panitia. Si adekku aku tugasin untuk ngelihat ini jumping atau tidaknya. Si temanku dari Malaysia ngelihat grammarnya. Jadi aku melibatkan dua pihak gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa butuh pihak lain lagi sampai 3 orang juga nggak apa-apa. Yang penting satu yang menurutku penting ya, ketika proofread, teman-teman tuh jangan menyerahkan hidup teman-teman ke orang itu. Jadi kayak meminta dia mengambil keputusan, meminta dia untuk memberikan terlalu banyak masukan. Kamu pribadi sebagai individu yang apply beasiswa, kamu tuh udah harus tahu kamu mau ngapain, kamu udah harus tahu apa yang mau kamu capai, kamu udah harus tahu informasi mana yang kamu mau present. Jadi bukan
wewenang orang lain untuk mendikte hidupmu, untuk memutuskan sesuatu gitu. Itu sih yang menurutku banyak yang masih kayak begitu soalnya. Kalau datang ke aku kayak seolah-olah datang ke aku untuk dikasih tahu dan didikte. Nah, itu yang aku sayangkan. Teman-teman harus tahu value teman-teman. Oke? Ya, Nah, benar sekali. Iya Mbak, karena juga itu terjadi sama aku, eh, beberapa orang yang nanya ke aku juga terkait dengan proofread ini gitu. Aku selalu sebelum aku apa sih namanya, mengiyakan untuk mencoba membaca motivation letter mereka, aku selalu mengatakan bahwa aku bukan orang yang expert di bidang kamu, dan aku juga bukan yang expert di bidang beasiswa SSGP ini gitu. Hanya rezeki yang aku, karena rezeki aku bisa lolos ini, tapi aku akan melihat dari perspektifku gitu. Jadi ketika misalnya memang saranku itu tidak masuk di dalam benak kamu, itu nggak apa-apa kalau kamu nggak terima gitu. Jadi kayak eh, kalau misalnya mau ngasih ngasih esai ke semua orang itu ya boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja. Selama kalau kita tuh punya, kayak Mbak Rosi bilang tadi, punya pondasi yang kuat terhadap value yang kita miliki. Jadi mau orang kayak nyaranin apa tapi nggak masuk di logika kita, ya udah nggak usah diambil. Kita filter yang baik-baik aja gitu. Jangan sampai betul. mengubah jangan sampai yang awalnya itu udah bagus nih struktur esainya, tapi karena kamu menyerahkan semuanya kepada orang-orang yang kamu percaya 100%, tiba-tiba jadi berubah. Bahkan alur ceritanya juga berubah gitu. Mhm. Jumping gitu. Mhm. Oke, selanjutnya kita akan langsung to the point. Jadi teman-teman, tadi kita udah buka mindset teman-teman, bagaimana cara secara general kontennya, secara teknis. Menurutku, tahap selanjutnya ini adalah tahap yang paling penting. Kita akan self-reflection bareng-bareng. Dari Ya. pertanyaan si motivation letter ini adalah, how will pursuing a master's in Sweden help you Ya. achieve specific professional goals while also contributing to growth and positive change in your context. Hanya 1.000 karakter, atau kalau disederhanakan, hanya sekitar 140 kata. Ya. Atau menjadi 4 sampai 5 kalimat pendek. Jadi teman-teman, aku ulangi lagi, hanya sekitar 4 sampai 5 kalimat pendek atau hanya sekitar 140 kata. Bukan berarti 140 kata itu bullet point ya. Nanti takutnya jadinya bullet point. 4 sampai 5 kalimat ini adalah paragraf. Jadi harus ada yang namanya bikin paragraf. Aku ingat banget pelajaran di SD, ada yang kata kuncinya ditaruh di mana. Jadi main sentence dulu, baru yang lainnya mensupport dari main sentence itu. Jadi 4-5 kalimat bukan bullet point, tapi merupakan paragraf. Oke, sekarang kita self-reflection bareng-bareng, teman-teman. Yuk kita berpikir ya. Self-reflection yang pertama. Tadi yang di-highlight adalah specific professional goals. Maka teman-teman pikirkan, apa professional goalsku? Apa professional goalsku? Apa professional goalsku? Ini 3 kali aku bilang. Jadi ini penting. Nah, professional goals itu, kalau misalnya dalam konteks membawa perubahan, kalau dalam konteks development, itu biasanya ada yang di level up, ada yang di level bottom. Aku mau bilang gini, di level up itu adalah orang-orang policy maker. Jadi tadi soalnya ada yang nanya di sini ya, di IG Live di atas kalau nggak salah, ada yang nanya, boleh nggak sih kalau misalnya aku pengen menjadi policy maker? Boleh, berarti kamu membawa perubahan di level atas, jadi kayak pemerintahan atau misalnya chief of the company or head of something. Dia tuh levelnya yang bikin kebijakan gitu, mau itu SOP atau kalau dalam konteks desa mungkin bikin undang-undang desa, dalam konteks pemerintahan ya bikin rencana pembangunan jangka panjang. Nah, bikin policy making. Kemudian kalau misalnya di level bottom, berarti kita adalah orang yang bergerak di grassroots atau yang bekerja langsung gitu loh di lapangan gitu. Kalau misalnya ibaratnya nih, kalau aku orang yang bergelut di bidang pendidikan, kalau aku di posisi atas, aku mungkin kerja di kementerian, bantu bikin kebijakan untuk
menerjunkan guru-guru di pelosok-pelosok di Indonesia. Kalau aku Ya. menjadi grassroots, aku menjadi gurunya langsung. Aku menjadi pengawas pendidikannya langsung. Ya. Aku menjadi apalagi nih, orang yang bikin kurikulum. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman udah tahu professional goals-nya? Itu yang penting nih. Oke, lanjut setelah itu apalagi perlu direnungi nih, Azimi? Nah, selanjutnya yang perlu direnungi setelah kita tahu nih goals kita apa, tujuan dan misi ambisi kita itu ingin menjadi apa. Tentu karena kita ingin kuliah di Swedia, di Swedia ini nanti saya akan belajar apa nih? Mau yang sesuai dengan kontribusi SDGs, kayak poin katakan misalnya karena aku ingin bekerja karena goalsku adalah menjadi seorang arsitek dan infrastructure expert di secara umum gitu katakan. Jadi di sana nanti di Swedia aku akan belajar apa tentang arsitektur, tentang bangunan, tentang berarti poin di SDGs-nya adalah tentang infrastruktur, tentang pemilihan material dan lain segala macam gitu. Nah, udah tahu nih, dan ketika kita sudah tahu goals mau belajar apa, dan otomatis ketika kita di Swedia ini kan pasti sustainability things-nya itu kan sangat kuat ya, sangat amat kental gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih mau belajar apa, pasti kita udah tahu nih kontribusi di bidang SDGs yang akan kita ambil ini pasti kayak berarti SDGs-nya ini nih gitu. Berarti SDGs-nya ini di poin ini gitu, di poin katakan di poin 11 gitu. Dan terus kita harus self reflection lagi, kenapa nih di Swedia gitu. Karena juga banyak teman-teman beberapa teman-teman juga masih bingung. Mereka cuma memikirkan bahwa kayak di Swedia itu karena sustainability SDGs-nya itu sangat bagus, tapi harus lebih more spesifik lagi gitu. Tidak hanya cukup dengan kayak karena SSGP ini adalah sangat menekankan SDGs, jangan serta-merta kayak karena SDGs-nya nih kita ingin kuliah di Swedia. Nggak sesimpel itu juga gitu. Jadi harus lebih more spesifik lagi, kenapa nih di Swedia? Apakah mungkin karena metode belajarnya, apakah mungkin karena profesornya, atau mungkin karena ada mata kuliah yang tidak ada di negara lain, atau memang kamu sangat butuh mata kuliah tersebut, sangat butuh bidang tersebut, sehingga kamu bisa secara langsung untuk merefleksikan nantinya di next year phase of life gitu. Dan juga itu akan berlanjut, kita akan mengetahui bahwa gap ini nih akan kita isi ketika kita sudah mengetahui semuanya gitu. Ketika kita sudah mengetahui kita belajar apa, kontribusi yang sesuai dengan SDG seperti apa, dan kenapa di Swedia, pasti akan kita tahu nih, karena gapnya ini nih kita ingin mengisi gap ini nih di berikutnya gitu, setelah kita lulus di Swedia gitu. Oke. Banyak ya. Iya banyak ya. Sorry ya teman-teman, agak sedikit berambisi. Iya, jadi aku ulangin lagi. Tadi setelah tahu professional goal-nya apa, coba renungi kenapa Swedia, kenapa, dan kamu akan belajar apa, berarti jurusannya apa. Kemudian yang ketiga, gap yang kamu pengen tutup tuh apa, ketidakmampuan kamu sehingga kamu butuh belajar di Swedia tuh apa. Jadi 4 poin kita udah nyebutin yang harus direnungin ya. Yang direnungin berikutnya apa sih Mbak? Yang perlu direnungin berikutnya adalah saya telah berkontribusi apa ya? Itu saya telah berkontribusi apa ya yang relevan dengan SDGs, yang relevan dengan jurusan yang aku ambil. Nah, kenapa kita butuh merenungi hal ini? Karena pertanyaan dari motivation letter ini udah jelas. Bagaimana master di Swedia ini membantu mewujudkan professional goal kamu, sembari juga berkontribusi terhadap positive change dan pertumbuhan di konteks kamu di area tempat kamu bekerja, di bidang yang kamu kuasai. Jadi, kalau aku jadi teman-teman, aku akan menyebutkan aku telah ngapain. Jadi, kenapa ini penting? Supaya kita tidak halu, supaya kita tidak terlihat orang yang belum pernah ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba punya mimpi gitu. Jadi, akhirnya terasa mentah, terasa kurang make sense gitu. Itu menurutku.
Kalau misalnya teman-teman bisa menyebutkan angka-angka tertentu, ya dampak yang teman-teman udah bikin, teman-teman juga bisa menyebutkan udah bekerja di bidang itu berapa lama, atau Ya. teman-teman bisa menyebutkan nama organisasi teman-teman tempat bekerja saat ini, ya tempat berkontribusi itu namanya apa, itu disebutkan juga nggak masalah. Karena Hmm. aku tuh khawatir ya teman-teman ketika menjawab pertanyaan ini itu hanya pertanyaannya dijawab, oh aku akan kuliah di Swedia dengan jurusan bisnis supaya aku menjadi entrepreneur. Sehingga harapannya aku akan membuka lapangan pekerjaan. Nah coba, kalau Hmm. jawabannya cuma gitu, bandingkan sama jawabanku yang kedua. Aku eh, aku kuliah di Swedia dengan jurusan bisnis karena aku ingin menjadi entrepreneur yang sukses misalnya ya. Dan sehingga aku bisa memberikan lapangan pekerjaan, dan bisnisku ini sebenarnya sudah punya 50 karyawan gitu ya, kita udah punya revenue sekian, dan harapannya aku pengen membesarkan bisnisku dengan cara bla 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 gitu. Jadi kelihatan berbeda kan, terasa beda gitu. Yang pertama tuh terasa kayak kamu cuma punya mimpi doang. Jawaban yang Hmm. kedua itu tuh terasa kamu udah tahu how to get there gitu loh. Dan menjadikan pendidikan ini tidak segala-galanya, menjadikan pendidikan ini hanya sebagai jembatan untuk menuju teman-teman sukses ke depannya gitu loh. Itu sih, jadi jangan Hmm. sampai menjadikan pendidikan ini seolah-olah jadi tujuan akhir. Tujuan akhir teman-teman adalah karir gitu. Berkarir, growing, membuat community juga mendapatkan dampak gitu. Ya. Mungkin satu lagi yang ini tuh bener-bener my personal opinion, walaupun mungkin teman-teman punya impian untuk bekerja di luar negeri after study, tapi menurutku itu tidak perlu disebutkan di motivation letter. Jadi kamu bisa menyebutkannya secara general gitu, bahwa kamu pengen menjadi expert di bidang apa, Hmm. tapi tidak perlu bilang aku akan nanti bekerja di perusahaan A di Swedia gitu misalnya. Itu tidak perlu Hmm. ya. Atau bahkan ada juga yang konsultasi ke aku dan dia nyebut kayak gini, aku nanti akan menjadi seorang bla 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 manager gitu. Aku kayak itu kan jabatan, bukan goal. Beda ya goal sama jabatan. I don't know, that's the way how I translate it. Karena jabatan sama goal itu tidak linear, tidak hal yang bisa sama gitu. Misalnya kamu mau bilang bahwa aku pengen menjadi education specialist, itu kan goal. Tapi kalau jabatan itu kayak misalnya aku ingin menjadi pengawas pendidikan, itu kan beda. Head of pengawas pendidikan misalnya kan beda gitu. Jadi dibedain ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Asimi? Nah, selanjutnya eh ke apa? Ya, setelah apa sih namanya? Setelah tahu nih kontribusi yang kita lakukan itu seperti apa, dan tentu ya meskipun agak sedikit disclaimer sebelum ke poin self reflection ini, ya meskipun SSGP ini tidak mewajibkan teman-teman kembali ke Indonesia, tetapi kita juga harus tahu nih goals kita ke depan, dan kita harus juga masukkan ke dalam esai kita nantinya setelah selesai studi ini. Entah itu nanti tidak harus langsung setelah selesai studi langsung balik, tapi apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah balik ke Indonesia gitu. Uh, Rencana masa depan aku nih, nanti rencana masa depan aku nanti ke depan setelah aku balik ke Indonesia itu aku mau ngapain, dan poin SDG seperti apa yang akan cocok nih dengan rencana-rencanaku nanti ke depannya ketika aku kembali ke Indonesia. Sekali lagi disclaimer-nya ya, meskipun SSGP ini tidak mewajibkan teman-teman, tapi kita juga harus tahu bahwa salah satu tujuan utama SSGP ini adalah untuk menciptakan kader-kader yang memahami isu-isu tertentu yang akan nantinya ketika sudah selesai melanjutkan studi masternya di Swedia kembali ke negaranya masing-masing, mengembangkan potensi dirinya dengan yang ada di lingkungan di sekitarnya gitu. Ya meskipun tidak harus langsung balik gitu, tapi kita juga harus mencuri perhatian dan mengambil hati pihak SSGP lah gitu. Oke. Gitu. Jadi Aku mau selanjutnya nih, sebelum ke tanya jawab, aku tertarik untuk ngasih sedikit rekap dari versi aku ya, Azimi. Nanti mungkin Azimi juga bisa ngasih konteksnya Azimi. Jadi teman-teman tadi kita udah, jadi aku ulangi lagi.
pertemuan IG Live hari ini, kita itu bukan sedang berupaya ngasih template jawaban ke teman-teman. Tidak sama sekali. Teman-teman boleh merangkai kata-kata sesuai dengan kapasitas teman-teman, sesuai dengan seleranya teman-teman. Karena tiap individu tuh unik, writing style kita tuh unik, ya. Dan kita itu lebih ngebuka pikiran teman-teman, poin-poin apa yang harus dipertimbangkan. Nah, coba aku mau aplikasikan itu kepada contoh, ya. Dan aku bisa ngasih contoh, misalnya, contoh aja, jobku adalah seorang English teacher. Contoh nih, tadi kan kita sudah merenungi ya. Ada aku adalah seorang English teacher. Berarti SDGs-ku tentu jelas di quality education. Bagaimana pendidikan yang berkualitas ya. Kemudian cita-citaku, aku adalah pengen menjadi kurikulum spesialis. Kenapa? Karena pengalamanku sebagai English teacher, aku tuh harus membuat kurikulum, yaitu tugasku, dan uniknya aku tuh punya tugas untuk ngajarin anak-anak disable. Jadi ada anak-anak tunarungu, ada yang tunawicara, dan berbagai disability lainnya. Nah, pas waktu aku kerja, gap yang aku alami adalah aku tuh mengalami kesulitan karena di Indonesia kurikulum tuh disamaratain. Kurikulum pendidikan mau di pulau A, pulau B, itu seperti yang kita tahu ya, isu bersama di Indonesia adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan konteks lokal atau kebutuhan di daerah ya. Bahkan kayak misalnya yang sebuah daerah yang lebih ke banyak pantai, banyak laut, tapi tiba-tiba materi pelajarannya lebih ke tentang padi, tentang tanam menanam, itu kan nggak nyambung gitu. Jadi itu yang jadi isu gitu. Belum lagi masalah isu disabilitas anak-anak ini yang belum mempunyai kurikulum yang memadai untuk mereka. Itu kegelisahanku. Aku merasa kurang ilmu untuk ngedevelop kurikulum juga bagi mereka. Sehingga untuk menutup gap itu, aku butuh belajar. Jurusan yang mau aku ambil adalah comprehensive curriculum design di Sweden. Oke? Terus kenapa Sweden? Karena Sweden sesuai dengan apa yang aku baca adalah sebagai negara yang mendorong inclusivity bagi kaum marginal dan disabilitas gitu ya. Jadi bukan sekedar karena dia adalah the most innovative country, bukan. Tidak hanya sekedar inovatif country, tapi negara yang menjunjung tinggi inclusivity bagi pendidikan kaum marginal dan juga disabilitas gitu. Jadi ketika aku diminta untuk menulis sebuah motlet dari ceritaku tadi, maka aku akan bilang bahwa belajar di Sweden dengan jurusan comprehensive curriculum design akan membantuku ya menjadi seorang kurikulum spesialis, karena aku yakin belajar di Swedia sebagai sebuah negara yang mendorong inklusivitas dan peduli sama disabilitas people ya, disabled people itu akan ngebantu aku mendapatkan ilmu tentang bagaimana meng-create kurikulum sesuai dengan konteks yang aku jalani gitu. Dan saat ini aku telah menjadi seorang English teacher lebih dari 8 tahun. Aku punya spesialisasi ngajar dan membuat kurikulum bagi anak-anak disabel, dan lebih dari 3.000 anak-anak mendapatkan manfaat dari kurikulum yang aku bikin. Dan aku berharap nanti aku akan meneruskan mimpiku menjadi seorang guru, namun lebih expert dalam bikin kurikulum sehingga lebih banyak anak-anak di Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang lebih komprehensif dan pendidikan yang lebih berkualitas, sehingga itu bisa close gap literacy di Indonesia. Tada! That's my example. Aku sampai, gimana nih? Oke, so anyway, itu contoh dari aku. Oke, teman-teman semoga bisa dapat key point-nya. Gimana cara menceritakan itu menjadi sebuah kalimat yang cuma 4-5 kalimat. Oke? Nah, dari Azimi, kamu ada hal lain yang mau disampaikan? Aku nggak akan memberikan contoh seperti yang Mbak Rosi katakan sebelumnya, karena kita saving waktu juga, dan pasti template-nya tadi kita udah diskusi sih teman-teman sebelum kita live ini, dan jalan cerita yang
akan kita ambil ketika kita menulis di motivation letter itu hampir mirip gitu. Benang merahnya itu hampir sama nih struktur kalimat dan konten yang akan kita buat gitu. Yang perlu aku mungkin memberikan saran lagi adalah mungkin aku pernah sampaikan di live sebelumnya. Teman-teman, put yourself like an expert in this term, in your context. Maksudnya adalah ketika teman-teman memang memahami konteks tersebut dan teman-teman ingin menggunakan istilah-istilah tertentu yang akan membantu teman-teman menulis esainya lebih mudah, buat itu di esai tersebut. Jangan sungkan-sungkan untuk menulis mengganti konteks tersebut. Ini bukan dalam artian mengganti kata-kata menjadi C1 yang aku bilang sebelumnya ini ya gitu. Tapi buat diri teman-teman itu ketika menulis ini memang layaknya memang teman-teman itu profesional di bidang tersebut gitu. Itu yang aku dapatkan ketika aku join di salah satu seminar beasiswa yang diadakan di satu organisasi lah gitu. Dan itu aku terapkan ketika aku menulis esai esai SSGP ini gitu. Jadi ketika misalnya ada, katakanlah misalnya di bidang kedokteran ada istilah-istilah tertentu yang ingin teman-teman cantumkan di situ, apa ya, misalnya katakanlah misalnya malnutrition itu adalah salah satu konteks yang profesional ya situ. Nah teman-teman kalau ingin menempatkan malnutrition in words itu dalam konteks esai teman-teman, ya buat itu di situ. Jangan mencoba mengganti itu kayak takutnya nanti pihak beasiswanya nggak ngerti nih malnutrition itu apa gitu. Jadi mengganti kalimat kata tersebut menjadi yang kayak lebih bertele-tele lagi, yang mengambil ruang karakter yang ada disediakan dari beasiswa SSGP ini gitu. Jadi gitu menurutku. Let's go. Kita langsung jawab pertanyaan yuk. Ya, boleh Mbak. Aku mulai dari mana nih? Dari atas. Aku scroll dulu. Oke, pertanyaan dari Kak Radian udah terjawab tadi ya. Boleh nggak kalau meningkatkan karir menjadi policy maker? Boleh. Kemudian ada lagi kah? Ini ada dari Akbar, Kak Rosli dan Kak Azimi. Pertanyaan tahun ini kan beda sama tahun 2023. Untuk pertanyaan tahun ini, perlukah kita menceritakan impact yang pernah kita lakukan walaupun sedikit? Aku saranin iya. Tadi kan udah kita renungi bareng-bareng ya. Dimasukkan supaya kelihatan kamu tuh expert in your field. Nah, itu kalau kata-kata Azimi aku pinjam ya. Kan cara nunjukinnya gimana kalau kita nggak expert in your field? Kayaknya salah satu-satunya cara ya nunjukin kita udah melakukan sesuatu gitu. Yeah. Oh, bukan satu-satunya cara sih. Salah satu cara lainnya yang memasukkan kata-kata, kosakata yang relevan ya, sesuai dengan bidang kita. Silakan. Gitu. Ini ada dari Mas Edward Wongso. Maaf Mbak, saya masih bingung in your context ini maksudnya apa ya? Apakah konteks di Indonesia atau konteks mengenai goals kita? Bisa dua-dua menurutku. Konteksnya ini ketika kita memasukkan konteks goals kita pasti akan berkaitan dengan konteks yang ada di Indonesia gitu, tapi tidak secara general, lebih spesifik di lingkungan yang tempat kita bekerja gitu, tempat yang kita ambil gap di dalam bidang esai tersebut gitu menurutku. Karena kan kita juga tidak superhero ya, tidak dengan adanya kita terus bisa solving all the problems in our country, right? Jadi fokusnya tetap bagaimana kita berkontribusi di tempat kita bekerja, di bidang kita kuasai gitu ya, Edward. Oke. Ada lagi Radian Chandra, boleh tidak karena banyak industri tertentu yang sangat maju Swedia, jadi kita bisa diaplikasikan di Indo? Boleh, boleh tentu. Tapi gimana cara menuliskannya itu dalam motivation letter? Mungkin harus spesifik kali ya, kayak banyak industri itu industri apa spesifiknya yang kamu pengen pelajari, karena kan tidak mungkin ya di di Motlet kamu nulis kenapa Swedia, ya karena di Swedia banyak industri yang sangat maju gitu.
Nah, itu terlalu general ya. Lebih baik dispesifikkan sesuai dengan bidang kamu. Ilmu apa dari Swedia, industri yang mana dari Swedia yang specifically kamu pengen pelajari. Ya. Sehingga nanti pas waktu balik, kamu akan implementasikan hal-hal tersebut di Indonesia, gitu. Ya. Nah, dan ini ada dari Do Not Give Up Project ID. Oke. Kak, dari cerita Kak Rosi, artinya belum ada solusi yang dilakukan karena gap knowledge, sehingga perlu masih harus belajar, gitu ya Kak? Artinya problem belum solve sehingga perlu belajar, gitu. Iya, menurutku iya. Ada gap yang harus kita isi, baik itu dari knowledge kita, atau dari pengalaman yang kita lakukan ketika di bidang tersebut gitu. Jadi karena ada gap tersebutlah kita ingin belajar di Swedia dengan tujuan studi tertentu gitu. Sehingga ketika kita belajar, kita sudah mendapatkan ilmu, kita akan mengaplikasikannya di bidang tersebut gitu, secara praktikal atau secara teoretikal itu. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Ada di question box, Mbak. Question box tuh kayaknya cuma kamu yang bisa akses deh, Azimi. Oh iya. Di bagian mana sih question box? Aku Ya, nggak tahu. ada ini yang ada kayak itu aku bisa tanda pencet tanya itu ya. Aku coba bisa. pencet ya. Oh iya, aku baru tahu loh. Selama ini aku nggak pernah tahu. Oke. Mau siapa dulu dari Mbak Rosi itu langsung. Aku mau jawab pertanyaan paling bawah ya, dari Barok and Roll. Barok and Roll, I don't know. Kok aku 1000 karakter jadi 2 paragraf ya, Kak? Wow, that's super cool. Ya boleh-boleh aja sih. Kayaknya nggak ada aturan. Ini kan aku cuma mau bilang bahwa per kalimat itu harus saling terhubung gitu loh. Nggak terputus-putus kayak kalimat baru, bikin kalimat baru. Kenapa aku sampai bilang gini? Karena ada beberapa orang kan yang konsultasi ke aku. Terus kalau aku baca tuh kayak dia bikinnya malah bullet point, kan aku jadi bingung ya. Ini kan harusnya dia cerita gitu. Jadi kalau memang kamu bisa jadi 2 paragraf, that's really fine. Cuma kalau aku pribadi impossible bikin 2 paragraf. I don't know. Kok bisa ya 2 paragraf ya? Kan cuma 5 kalimat. Berarti keren dia menyusun ini. Mungkin dalam konteksnya si Barok ini ya, Barok and Roll ini, dia punya, mungkin di paragraf pertama itu adalah keresahan dia, yang paragraf kedua goals, kan bisa aja kan. Iya. Kita nggak tahu, berarti ya, nggak sangat well managed dia untuk mengatur kosakata dan kalimat. Aku juga pribadi nggak bisa sih. Lanjut, silakan Azimi. Terus ini apa nih? Resintiar, Kak, maaf masih bingung. Tadi kan salah satu alasan kenapa di Sweden bisa jadi karena ada salah satu course yang sesuai dengan goals kita. Nah, apakah kalau seperti ini case-nya harus menyertakan nama univnya? Enggak, menurutku enggak perlu. Karena kita juga belum tentu lulus di universitas tersebut. Bukan meng-underestimate, tapi kita harus membaca peluang. Jadi kalaupun misalnya ingin menyebutkan kampus, ya sebutkan aja kampus di Swedia gitu, tanpa harus menyebutkan spesifik nama kampusnya. Menurutku sih gitu. Ya nggak, Mbak? Oke. Yap, aku setuju. Lanjut pertanyaan dari Jessica Cole. Pardon me, Kak Azimi, can you tell me about your narasi? Mungkin sedikit cerita tentang dirimu dan menurut perspektifmu kenapa SI memilih kamu. Iya, ini pertanyaannya sebenarnya di luar kapasitas kami ya. Cuman kalau boleh pede, kenapa aku terpilih? Ya, pertama karena aku udah matang. Matang dalam artian aku punya pengalaman yang cukup di bidangku. Aku udah expert di bidangku gitu loh. Aku tidak punya keraguan sedikit pun terhadap kualitas diriku. Jadi dari sisi individu aku udah confidence dan mandiri dan expert. Oke. Yang kedua, aku punya kemampuan untuk menceritakan itu menjadi sebuah kata-kata. Dan aku memastikan
kata-kata yang aku pilih dalam setiap dokumen itu selalu inline, selalu seragam. Kalau aku ngomongin tentang gender equality ya semua dokumen omongannya itu gitu. Kemudian menurutku yang bagus lagi adalah aku bikin ceritanya mengalir. Kalau aku bisa jawab gitu, pertanyaannya tuh jawabanku tuh mengalir dan jelas apa yang mau aku capai dan telah aku capai. Jadi pas waktu aku ngejawab si motivation letter, aku sangat jelas nyebutin goalku apa, sangat jelas nyebutin yang telah aku lakukan apa, sangat jelas aku akan kuliah apa, sangat jelas aku nyebutin tahapan untuk menuju goalku tuh bagaimana. Jadi orang kalau ngebaca dokumenku, bahkan hampir semua orang yang ngebooking konsultasi aku, kalau memang dia mau ngelihat motletku, aku kasih lihat ini loh motletku gitu. Terus nanti mereka akan bilang, biasanya minder. Mayoritas tuh kayak, Kak keren banget gitu. Sebenarnya I should say bukan keren, tapi karena memang aku udah matang. Jadi kalau dilihat dan dibaca kelihatan firm gitu. Padahal banyak banget individu di Indonesia yang seperti aku, yang udah mengerjakan seperti aku lakukan gitu. Cuma bedanya aku apply beasiswa, mereka enggak. Bedanya gitu doang gitu. Jadi pasti Jessica udah sering denger ya tentang apa yang aku kerjakan. Aku bisa bilang ya aku pengen menjadi seorang entrepreneur expert. Aku akan kuliah tentang entrepreneurship di Sweden. Kenapa Sweden? Karena Sweden adalah negara yang mendorong tentang inclusivity terhadap gender equality dan women dikasih kesempatan yang equal sama dengan laki-laki juga. Sehingga kalau nanti aku selesai studi ya aku pengen lanjutin perjuanganku jadi entrepreneur yang sudah sekarang aku jalanin, pengen dampak lebih besar dan aku kasih tahu caraku menuju ke sana gimana, sehingga secara general aku berharap aku kontribusi terhadap Indonesian growth gitu. Semoga itu ngejawab. Wow. Ya. Benar. Silakan. Azimi mau nambahin konteksnya Azimi mungkin sedikit. Kayak pada penasaran Azimi. Apa ya yang membuat kalau aku secara pribadi poin yang menurut aku kenapa aku terpilih adalah aku sangat amat menyesuaikan apa yang diminta dengan SSGP gitu. Karena aku menyadari bahwa SSGP ini adalah based on documents dan ya teman-teman tahu mungkin beberapa teman-teman tahu bahwa aku apply beasiswa itu beberapa kali gitu. Nah, untuk yang SSGP ini karena aku tahu ini tidak ada sesi wawancara, jadi aku menyesuaikan semuanya yang diminta gitu. Aku sangat memperhatikan setiap detail yang disampaikan, mau itu dari dokumen secara teknis ataupun secara konteks di bidang kontekstual esainya gitu. Dan sama halnya dengan Barosi, mungkin pada saat aku menuliskan esai tersebut, aku dinilai ceritanya mengalir dan inline dengan dokumen yang sudah aku berikan gitu. Sehingga ketika mereka mencocokkan apa yang aku tulis di esai, karena kan kita tulisnya di portal ya, sedangkan dokumen itu kita submit gitu. Jadi pasti mereka akan mencocokkan dengan mendownload mungkin dan memperhatikan setiap detailnya dan karena hal itu cocok dan juga ceritaku mengalir mungkin makanya aku terpilih gitu. Dan bedanya sama gitu. Mungkin banyak orang-orang yang lebih hebat dari kami berdua, tapi bedanya mereka tidak apply beasiswa SSGP pada saat yang sama gitu. That's fair enough. Oke, pertanyaan berikutnya. Mana nih? Ada pertanyaan yang tidak di kapasitasku untuk menjawab. Peluang dokter gigi besar atau tidak? I'm so sorry, I cannot answer this question. I have no idea. Cuman memang, tapi setauku kebutuhan terhadap tenaga kesehatan di negara Eropa itu sangat tinggi. Cuma kalau specifically dokter gigi atau tidak, maaf aku kurang tahu. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak, kalau misalnya aku pengen menjadi peneliti, apakah sudah spesifik atau belum? Ini dari Fitriani. Menurutku, menjadi peneliti kayaknya bisa menjadi sebuah profesi ya. Aku kan bukan peneliti, jadi I'm not really relate to it. Cuma aku rasa bisa. Cuman yang paling penting, tidak hanya sekedar aku pengen menjadi peneliti gitu. Tidak berhenti di situ kalimatnya. Tapi harus jelas pengen di bidang apa, kamu udah pernah meneliti apa sebelumnya, concern kamu penelitiannya di sektor apa gitu loh.
Aku rasa menjadi seorang peneliti sebuah profesi yang berharga sih. Karena tanpa peneliti kan tidak ada inovasi yang berkembang ya. Menurutku begitu sih. Ini di luar kapasitasku sih jujur. Kalau kamu sendiri Azimi ada respon tentang itu? Enggak, aku sama. Enggak ada, aku sama kata itu. Oke, ada di kolom chat lagi mungkin 1, 2, 3 kita bisa jawab in a second. Dari Bill underscore Jam. Halo Kak, alasan saya pilih Swedia adalah success story IKEA membawa kultur Swedia. Bahasa dan kuliner konteks saya adalah work in local jewelry manufacture that want to market internationally. Is it proper? Aku ngerasa jewelry manufacture itu tidak relevan dengan IKEA karena IKEA produknya, dia memang produk development-nya bagus ya. Bagaimana cara dia bikin desainnya, bagaimana dia bikin struktur kekuatan dari masing-masing elemen yang digunakan, bagaimana dia memanfaatkan limbah dan lain-lain. Cuman kayaknya kurang relevan dengan jewelry. That's in my opinion. Jadi saya rasa tidak cukup kuat kalau kamu hanya nulis aku milih Swedia karena Swedia punya IKEA gitu loh. Kayak itu tuh nggak make sense gitu. Semua orang tuh adoring IKEA here ya di Sweden. Kayak hampir semua rumah yang aku pernah kunjungin itu pasti punya IKEA produk. Hampir. Pasti. Bener kan? Iya benar. Tapi ya tidak, maksudnya jangan sampai tuh masuk berkas aplikasimu gitu loh. Kamu hanya datang ke Swedia hanya pengen ke IKEA gitu loh. Kayak itu kurang kuat lah. Harusnya ada hal lain dari Swedia yang menginspirasi kamu untuk belajar di jewelry manufacture. Itu ya. Semoga menjawab. Ada lagi? Ada ini dari Do Not Give Up Project lagi. Karosi dari segi healthcare system, which one do you prefer and more convenience between Germany or Sweden? Oh, itu dari Baros. Ini berat sih, aku harus compare ya. Mungkin dari segala aspek kehidupan, kalau harus membandingkan antara Jerman dan Sweden, Sweden akan selalu lebih unggul. Ya, dia lebih inovatif, bahkan ya Sweden selalu menang ya kalau ada the most bla 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 country ya. Sweden tuh selalu di top. Kayaknya nggak cuma Sweden sih, lebih ke Scandinavian countries itu hampir selalu di top position. Jadi mungkin itu general answer dari aku ya. Ada pertanyaan dari Rudolf. Ini pertanyaannya kayaknya karena kamu ketinggalan online ya. Ada pertanyaan di Motlat sebutin SDGs goal keberapa enggak? Nggak perlu jawabannya ya. Tolong nanti tengok video ini lagi, simak suara kami berdua lagi ya. Oke. Ada lagi silakan Nazimi. Bill underscore Jim. Konteks tambahan untuk mengenalkan budaya Indonesia dengan desain kebudayaan Indonesia, Kak. Tadi nggak cukup. Oh, kalau menurutku tambahan dari Mbak Rose tadi, kalau misalnya kamu ingin menghubungkan antara produk IKEA dengan produk jewelry manufacture, itu pasti tidak relate. Tapi kalau misalnya kamu mengambil konteks bagaimana cara mereka memanfaatkan limbah atau dengan bagaimana cara marketing mereka, itu bisa saja relate untuk kamu mengenalkan budaya Indonesia ke bidang luar. Tergantung secara konteks. Tapi saranku mungkin ketika kamu ingin menyebutkan IKEA ini kan produk perusahaan ya, dan kayaknya menurutku tidak perlu kita sebutkan produk-produk tertentu kayak H&M, Spotify, IKEA yang dari Sweden gitu. Kayaknya nggak perlu sih, itu too much information juga dan akan membuang-buang karakter yang sudah diberikan. Dan cukup dengan mengambil. Ya, sorry. gimana, Mbak? Dan menurutku itu juga tuh boring. Kayak misalnya nih, sebenarnya kita pribadi nih kalau udah di Swedia ya, kalau tiba-tiba ada orang yang bilang, iya, Swedia itu keren ya H&M-nya, kemudian IKEA-nya, Spotify-nya tuh kayak, iya sih, cuma ya udah gitu loh. Mereka juga biasa aja. Jadi, gimana ya? Mungkin kalau misalnya nih teman-teman, kayaknya ada deh yang pernah konsultasi ke aku, ngebahas tentang dia itu punya bisnis pakaian, kemudian bisnis pakaiannya itu dia kepengen lebih circular fashion gitu. Jadi kayak memanfaatkan konsep
konsep penggunaan limbah, memanfaatkan limbah, tidak memproduksi banyak limbah gitu, konsep-konsep itu. Dan dia tertarik sama bagaimana H&M berhasil meng-create beberapa produk yang menggunakan limbah gitu, atau minim limbah, kayak gitu-gitulah. Nah, tentu kalau nanti kamu nulis CV, bukan CV, motivation letter, kamu tidak perlu menyebutkan si H&M brandnya. Misalnya kamu bilang, aku pengen belajar di Swedia karena di Swedia punya H&M yang telah membuat produk baju. No, kamu tidak perlu endorse H&M gitu loh. Kamu cukup bilang bahwa ya pengen belajar di Swedia karena di situ kamu bisa belajar bagaimana meng-create fashion yang menggunakan pendekatan circular fashion gitu loh. Jadi lebih ke general konteks gitu loh ya. Oke. Ini masih banyak yang nanya ya. Aku pikir udah mau selesai nih. Oke. Mau silakan Zimi lagi? Ini dari Devi Nurlaili. Halo Kak, better sebutin mata kuliah di Swedia yang akan bantu kita belajar di Swedia ya. Itu tergantung konteks kamu ya, menurutku, Devi. Eh, apakah kamu dengan menyebutkan mata kuliah tertentu akan membantu kamu menyusun struktur esai kamu atau tidak? Jangan dipaksakan gitu. Kalau misalnya memang tidak dibutuhkan dan kamu sudah merasa cukup kuat dengan poin-poin yang sudah kamu self reflection yang tadi, jadi nggak usah disebutkan secara spesifik gitu. Itu disebutkan ketika memang dibutuhkan dan memang relate nanti secara to the point gitu. Ada yang minta Kak Rosi boleh nggak contoh? Bisa Diulangi diulang lagi. nggak contoh? Disimak lagi atau videonya biar suaraku terdengar lagi ya. Nanti di Masa nggak kasihan? juga, Ini kita udah online lebih dari 1 jam nih, kasihan nih kami dong. Kami udah haus dan lapar. Waktunya makan siang tahu. Tolong ya nanti simak lagi kalau memang belum mengerti, bingung, tanya di grup Telegram. I'm happy to help you there. Oke, lanjut. Kak, bagaimana menjelaskan kontribusi kita walau tanpa angka dan statistik dari Shine a Star in the Sky. Shine Star in the Sky. Oh my god, it's super cool name ever. Aku terinspirasi ntar kalau punya anak gitu kayak dikasih nama Stars in the Sky. So, aku ngejawabnya mengenai kebutuhan nulis angka atau statistik itu kan sebagai sebuah cara untuk nunjukin impact ya. Tapi tentu tidak semua impact itu harus dengan angka gitu loh. Jadi kayak misalnya gitu, seorang policy maker itu kan tidak perlu bilang nanti aku akan membuat 2 SOP di pekerjaan gitu kan tidak ya. Jadi kamu bisa bilang kayak kamu akan membuat SOP di mana itu akan mendorong keselamatan kerja bagi karyawan-karyawanku sehingga karyawanku itu bisa bekerja secara produktif dan mengoptimalisasi resources yang kami punya. Itu kan sebenarnya udah sebagai bentuk menjelaskan kontribusi ya. Jadi Shine ini sangat tergantung dalam konteks kamu. Tidak perlu dipaksakan masukkan konteks. Kalau aku pribadi, waktu aku nulis essay, aku perlu masukkan angka. Kenapa? Karena indikator sukses pekerjaanku dinilai dari angka. Misalnya kayak goalku itu kan bagaimana menilai pekerjaanku itu adalah berapa banyak perempuan yang telah kami dorong economic situationnya gitu. Jadi aku harus nyebutin berapa perempuan yang pernah aku bantu dan rencanaku bagaimana, berapa banyak perempuan yang pengen aku jangkau. Kalau Shine itu tidak relevan dengan contohku ya, kamu gunakan pendekatan lain gitu yang bisa menunjukkan bentuk output untuk mengukur kesuksesan dari apa yang kamu kerjain gitu ya. Oke. Ada lagi nih Mbak dari Barok Enroll. Kak, aku CV lebih ke STEM, mau belajar work-life balance in Sweden. Sambung lagi karena di Indo sering overwork pekerjaan konstruksinya. Di Instagram aku tadi udah baca sih sebelumnya, terus aku senyum kayak iya, aku tahu, aku juga aku di bidang konstruksi dan memang terkadang sering overwork gitu pekerjaannya. Tapi menurutku, apakah itu penting? Ya, itu penting memang. Tapi menurutku, apakah itu memang harus kita masukkan ke dalam esai?
apakah konteks tersebut sangat amat kamu concern karena kamu kan sivil dan di bidang STEM lagi gitu. Apakah itu yang menjadi concern kamu sehingga kamu kuliah di Swedia gitu? Apa tidak ada permasalahan yang secara lebih spesifik lagi yang ingin kamu yang ingin kamu solve gitu, yang ingin kamu selesaikan gitu? Aku sih kayak iya, di Swedia juga aku merasakan kayak lagom ya istilahnya di sini itu kayak sangat amat kental gitu. Tapi kayak itu menurutku secara pribadi aku tidak akan memasukkan poin tersebut di dalam esaiku karena ini 1000 karakter, bukan 1000 kata gitu. Semoga terjawab ya. Nggak tahu kalau Mbak Rosi gimana, Mbak? Iya, setuju. Ada pertanyaan lagi dari Hi, it's Gil. Berarti kontribusi goal tidak wajib dengan angka atau statistik ya, atau disesuaikan aja ya Kak? Betul. Toh juga diatur, nggak ada aturan khususnya. Ini kan juga pendapat pribadi aku sama Azimi. Bagaimana kita perlu memasukkan apa yang pernah kita kerjakan gitu, ya? Mungkin kalau aku yakin nih beberapa orang yang tidak mengikuti grup Telegram atau tidak ikut IG Live, ya itu kadang ketika mereka mendapatkan pertanyaan dari motivation letter yang sekarang ada, itu tuh jawabannya pasti cuma aku pengen menjadi seorang apa dan aku kuliah di Swedia dengan jurusan apa sehingga aku bisa mengubah apa. Udah di situ doang. Tapi pendapatku dan Azimi akan lebih baik kalau kita menunjukkan apa juga yang telah kita lakukan gitu. Tapi ini kembali lagi keputusan ada di teman-teman. Oke, ini hanya kita menceritakan success story-nya kami, bagaimana dulu kita ngedevelop paragraf gitu. Mengenai keputusan, bagaimana merangkai kata-kata, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Oke. Mbak Rosi mau jawab yang Devi Nurlaili nggak? Ini karena bidang bisnis kayak Hai Devi, aku fokus di Agis 12 dengan meneruskan bisnis keluarga. Apakah perlu disebutkan sudah memiliki berapa karyawan dan klien atau cukup outputnya menyebutkan berapa limbah yang sudah dikurangi? Aku rasa kalau sampai berapa jumlah karyawan atau klien itu tidak begitu penting ya. Yang paling penting itu kalau misalnya concern kamu lebih ke isu lingkungan, berarti ya upaya apa yang udah kamu lakukan terhadap pengurangan limbah tersebut gitu. Dan kedepannya upaya apa lagi yang akan kamu pelajari di Swedia dan kamu kembali ke Indonesia mengimplementasikan ilmu tersebut dan goal apa yang ingin kamu capai. Jadi sebenarnya bukan juga kayak berapa kilo limbah yang kamu selesaikan gitu tuh bukan ya. Bisa, tapi aku nggak tahu apakah itu cukup ya dengan 1000 karakter gitu. Kalau cuma punya limited space, aku akan lebih nulis pendekatan-pendekatan apa yang udah aku lakukan. Terus aku ngerasa kurang ilmu, aku Swedia akan belajar ilmu-ilmu apa, dan itu aku akan bawa ke Indonesia sehingga penyerapan limbah jadi lebih optimal gitu goalnya. Itu sih, Dev. Oke? Iya. Oke. Kayaknya udah ya. Iya, udah mau jam 2, 5 menit lagi. Jam 2 waktu Eropa. So, dari Azimi, kamu ada sepatah dua patah kata. Ini adalah IG Live terakhir kita. Minta maaf yang banyak Azimi sama audiens kita. Iya, aku tentu memohon maaf kalau misalnya banyak yang kurang-kurang atau menyinggung perasaan teman-teman selama IG Live ini berlangsung. Tidak ada maksud untuk aku pribadi, tentunya pasti Mbak Rosi juga tidak ada maksud menggurui karena kami bukan di bidang expert di SSGP ini. Kami hanya ingin mencoba membantu teman-teman agar apa yang kami rasakan untuk kuliah di Swedia teman-teman juga bisa rasakan di tahun 2024 ini gitu. Lagi-lagi saranku untuk yang di EG Live terakhir ini, aku sarankan kepada teman-teman coba baca lagi instruksinya secara lebih detail, ini kan masih ada waktu nih, coba selesaikan mau itu secara teknis dan konseptual esainya, baca lagi instruksinya, jangan sampai kalian blunder dengan hal-hal kecil yang membuat kalian itu gagal di beasiswa SSGP ini. Ingat, SSGP ini adalah based on documents gitu. Jadi maksimalkan dokumen-dokumen yang sudah diminta seperti itu.
Hmm. Good luck, lycka till. Wah, udah lulus apa nih? Basic Swedish. Basic Swedish. Oke, kalau dari aku pribadi, justru aku malah nyaranin yang cukup mainstream ya. Puasa sosial media barangkali membantu. Sementara ini kayak fokus ngadepin dokumen secara mandiri, karena aku yakin dari minggu-minggu sebelumnya teman-teman udah sibuk nanya, sudah sibuk mencari informasi, membaca instruction page ya. Sekarang udah cukup senjatanya, tinggal duduk merenung banyak-banyak, kerjain fokus, jangan terdistraksi sama hal-hal yang kurang penting. Yeah. Dan satu masukan lagi, jangan create dokumen itu selfish, atau maksudnya adalah hanya memikirkan apa yang kalian bakal dapat gitu. Tapi di dokumen teman-teman harus menggambarkan apa yang teman-teman akan beri, apa yang teman-teman akan pecahkan gitu. Itu yang menurutku penting. Nanti coba direnungi lagi, dibaca lagi apakah dokumenku sangat selfish ya, memikirkan keuntungan bagi diriku pribadi doang, atau sebenarnya aku juga thinking about the growth and positive change in my field. Nah, itu kuncinya. So, aku juga minta maaf, aku juga agak sarcastic at some point. Aku juga sangat keras at some point. Iya, karena maintaining lebih dari 800 orang di grup Telegram is not that easy ya. Jadi, ya aku juga punya banyak kesibukan. Tapi teman-teman boleh keep dropping question di grup Telegram, akan coba dijawab sebaik mungkin. But I really hope pertanyaannya bukan lagi tentang template. Pertanyaannya lebih ke kematangan dalam membuat konten, kematangan membuat strategi, karena in the end of the day, bayangkan kalau ada 1.000 aplikan, mereka semua template-nya benar, ya, maka perjuangan terakhir adalah siapa yang kontennya paling interesting, yang paling solving the problem, yang paling outstanding. Bukan lagi siapa template-nya yang paling benar gitu loh. Jadi menurutku minggu-minggu terakhir ini fokuslah di konten. Oke, cool? Cool. Kita tunggu di Eropa. Semoga dapat beasiswa SISGP 2024. Amin. Itu judulnya sesuai judul IG Live kita. Iya. Thank you Azimi udah bareng-bareng berjuang. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah live selama 3 bulan terakhir. Udah ya, sampai jumpa. Happy weekend everyone. Bye. Happy weekend, bye.